Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Masih di Gaikindo Indonesia International Auto Show, dan di belakang Mas Ban ini adalah Honda CR-V generasi ke-6. Di konten kali ini kita membahas dua model terbaru CR-V. Baik ini adalah CR-V 1500 Turbo, dan kalau kita lihat yang di sebelah sana yang warna merah itu adalah Honda CR-V yang menggunakan mesin hybrid. Honda CR-V ini dipasarkan sekarang, wow, harganya udah lumayan, wow. Dipasarkan di 739,9 juta alias 740 juta kurang cepeceng. Dan untuk yang varian hybrid itu dipasarkan di 799,9 juta alias 800 juta juga kurang cepeceng. Jadi kalau teman-teman punya budget 700 juta, pilih mana? Pilih Honda All New CR-V atau dengan harga yang sama. Kalau kita lihat pasar SUV dengan harga yang mendekati, seperti teman-teman tahu, untuk pasar SUV yang lebih maco atau lebih gagah, Pajero Sport itu dipasarkan di rentang harga 550 sampai 700 jutaan. Demikian juga Fortuner itu dipasarkan di rentang harga 550 sampai 700 jutaan juga. Dan kalau mau nambah sedikit lebih mahal, ada Hyundai Palisade yang dipasarkan di harga mulai di 800 jutaan. Sekarang kita lihat apakah worth it dengan harga yang sekarang cukup wow. Mulai harga 739,9 juta, Honda CR-V Turbo dan Honda CR-V Hybrid. Honda CR-V itu keluar ya di dunia itu sebenarnya dari tahun 1996. Kalau di Indonesia mulai tahun 2000, dan ini adalah generasi yang ke-6. Dan di global Honda CR-V itu sudah terjual 13 juta unit. Wih, banyak banget. Dan di Indonesia sepanjang dijual dari tahun 2000 itu sudah terjual kurang lebih di 238.000 unit. Di generasi ke-6 ini Honda hanya memasukkan dua varian turbo dan hybrid. Kalau kita lihat di sebelah Mas Ban ini adalah varian Honda CR-V yang hybrid. Jadi kalau kita lihat dari depan, untuk tampang dari Honda CR-V ini, mukanya mirip-mirip banget sama All New Civic ya. Ini rasanya kayak All New Civic dibikin jadi SUV. Untuk lampunya ini lampunya udah LED, ini ada daytime running light, dan bentuknya baik yang hybrid maupun yang turbo sebenarnya hampir sama guys. Hanya ada beberapa sedikit perbedaan, terutama di bagian bumper. Untuk yang varian hybrid ini bagian bumpernya ini semuanya dicat sewarna dengan body. Sementara kalau untuk yang varian turbo itu bukan dicat ya, itu berwarna hitam doff. Untuk yang varian hybrid di bagian lampunya ini udah ada teknologi adaptive driving beam. Jadi si sorot lampu ini bisa menyesuaikan jika ada kendaraan yang dari depan. Tapi kalau di varian yang belum turbo itu belum ada. Dan oke. Wih. Kita lihat mesinnya. Jadi CR-V ini masuk dengan dua varian mesin, dan ini adalah varian yang hybrid. Jadi dilengkapi juga dengan dua motor elektrik yang akan membantu bekerja bersama mesin untuk menggerakkan roda. Untuk yang varian hybrid itu bermesin 2000 cc dengan tenaga ya bersama dengan motor listrik itu sampai dengan 207 PS dengan torsi 335 Nm. Wow, luar biasa. Jadi ada 3 driving mode ya, dia bisa jadi EV mode, bisa jadi digerakkan oleh motor bensin, bisa juga motor bensin bersama motor listrik itu bergerak bersama-sama. Dan untuk yang varian non hybrid itu menggunakan mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 190 PS dengan torsi 235 Nm. Woi. Jadi
baik untuk varian hybrid dan non hybrid itu tenaganya sama-sama besar. Cuman kalau teman-teman mau cari SUV dengan konsumsi bahan bakar yang irit, nah untuk CR-V turbo ini layak untuk dipertimbangkan. Dengan adanya motor hybrid ya kan, harusnya sih konsumsi bahan bakar CR-V ini udah nggak boros lagi. Mudah-mudahan konsumsi bahan bakarnya bisa mirip sama LCGC. Oke, kita ke bagian samping guys. Ini lagi ramai sekali karena CR-V juga salah satu bintang ya. Banyak orang yang mau lihat. Cuman nggak tahu dia udah tahu belum kalau harganya sekarang 700 jutaan. Yang membedakan lagi, untuk varian hybrid dan non hybrid itu di over fender. Jadi apa yang berwarna hitam di varian turbo, di varian hybrid itu dicat sewarna body. Karena ini harusnya kan ada plastik over fender. Ya, untuk yang varian hybrid itu sewarna body, tapi untuk ban dan velgnya itu sama. Menggunakan ban 235 55 ring 19. Terus juga kalau dari samping sini teman-teman bisa lihat. Dan untuk varian hybrid dia udah ada roof railnya di bagian atapnya. Untuk yang varian turbo dia belum ada roof railnya. Jadi terlihat lebih gagah ya untuk yang varian hybrid. Jadi untuk CR-V terbaru di generasi ke-6 ini terlihat ya, mobilnya itu lebih berotot, lebih kotak-kotak gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Apalagi kan mobil CR-V generasi ke-6 ini pertama kali di launching di tahun kemarin, di tahun 2022 untuk pasar Amerika. Sekarang kita lihat dari bagian belakang. Kalau kita lihat dari bagian belakang, untuk pintu belakang atau backdoornya dia sudah elektrik. Sekarang coba kita tutup. Mana nih? Oke. Pintunya sudah elektrik, baik CR-V yang hybrid maupun CR-V yang turbo. Sepintas dari belakang juga nggak terlihat perbedaan ya, kecuali di bagian bawah sini. Untuk yang varian hybrid itu juga dicat dengan warna body. Kalau untuk yang varian turbo itu berwarna hitam. Sudah double muffler untuk yang varian CR-V turbo. Tapi kalau untuk yang varian hybrid ini cuman aksesoris doang guys, karena dia knalpotnya ada di sebelah kanan. Jadi untuk yang varian hybrid itu yang keluar gas buangnya cuma di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kirinya itu cuman aksesoris doang. Oke ya. Di CR-V generasi terbaru ini juga udah dilengkapi dengan 4 kamera, baik di depan, di belakang, dan di samping. Untuk kedua varian, baik varian hybrid maupun varian turbo. Nah, desain lampunya sekilas sih agak mirip sama CR-V yang generasi sebelumnya ya, generasi kelima. Tapi ini lebih keren lagi guys. Dan kadang-kadang gua ngeliat lampu ini kok mirip lampu belakang R3 ya. Apa perasaan gua doang? Atau teman-teman ada juga yang beranggapan sama kalau ini lampunya agak-agak mirip sama Suzuki R3. Dan satu lagi guys, sorry ada yang kelupaan guys. Untuk yang varian hybrid ini, untuk logo Hondanya ada sedikit background biru yang menandakan mobilnya ini berteknologi hybrid atau lebih ramah lingkungan. Di sini ada spoiler, warnanya piano black untuk yang varian hybrid. Kalau yang varian turbo itu warnanya hitam doff, dan ada shark fin antena juga yang berwarna hitam untuk yang varian hybrid. Terlihat juga lampu belakangnya semuanya udah LED ya, keren banget ya nyalanya ya. Sekarang kita buka aja. Wow, bagasinya luas. Karena untuk yang varian hybrid ini cuma 2 row atau 2 baris. Karena ada baterai package di sini yang kayaknya nggak memungkinkan kalau ditambah bangku lagi. Jadi ini bagasinya luas banget. Terus kita lihat juga apakah ada ban serepnya. Oh, ini nggak usah dibuka, cuma sampai sini doang.
Kayaknya di sini nih posisi baterai dari hybridnya nih. Jadi nggak bisa dibuka lagi. Dan ini nggak ada penutupnya ya. Biasanya kan kalau SUV di sini ada penutupnya supaya lebih rapi. Dan di bagian belakang ini ada 2 lampu dan ada juga power outlet nih guys. Power outlet yang jadi untuk yang varian hybrid ini sudah tidak disediakan ban serep. Hanya disediakan tire repair kit. Oke, sekarang kita tutup lagi. Keren ya. Oke guys, untuk di belakang CR-V yang bukan hybrid yang 1500 turbo, kalau kita buka bagasinya guys, wow, terlihat ini adalah mobil 3 row atau 3 baris. Kalau ini kita tarik, ini menjadi mobil 3 baris. Tapi kalau kita butuh bagasi tambahan, ini bisa jadi ruang bagasi tambahan. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ya, ini ada gambar kalau bangku baris ketiga ini bisa diangkat karena di bawahnya itu ada ban serep. Jadi kalau kita lihat di sini, oke. Ini ada ban serep yang full size, yang ukurannya sama dengan ban yang terpasang di CR-V 1500 turbo. Ya, sama-sama sudah power backdoor. Dan di CR-V 1500 turbo ini dia double muffler. Double muffler, dan untuk gas buang keluar di sebelah kanan dan sebelah kiri. Berbeda dengan CR-V yang hybrid, hanya keluar di sebelah kanan dan yang sebelah kirinya cuman aksesoris doang. Interiornya benar-benar fresh ya. Tapi sekilas kalau teman-teman perhatikan, interiornya ini mirip sama all new Civic. Dan untuk bangkunya baik kanan dan kiri dia sudah elektrik. Dan untuk posisi driver itu ada memory seat. Jadi bisa menyimpan 2 memori posisi bangku. Dan bangkunya juga terlihat lebih sporty. Ini hijau kulit dengan ada list-list merah ya. Jadi ada kayak jahitan-jahitan merah yang menghiasi bangkunya, yang membuat bangkunya ini lebih keren lagi. Sekarang kita masuk aja guys. Wow. Kebetulan kita sedang duduk di CR-V varian hybrid. Dan untuk audionya ini sudah 12 speaker Bose. Ya. Kalau nggak Bose sih keterlaluan, karena ini harganya udah 800 juta kurang 100.000. Untuk AC dia sudah dual zone digital. Terus di sini juga ada outlet untuk USB, baik Type C maupun USB yang model lama nih ya. Terus juga ada outlet untuk 12 volt untuk yang model lighter. Di sini juga udah ada wireless charging. Komplit guys. Dan untuk outlet AC ini mirip banget ya. Ada jaring-jaring heksagonal sama kayak all new Civic. Kalau kita lihat juga materialnya oke. Worth it. Karena dia menggunakan soft touch material di bagian dashboardnya. Tapi kalau di bagian door trimnya, sebelah atas ini soft touch material. Sampai sini juga masih soft touch material. Keren banget. Mobil ini juga sudah 8 airbag. Luar biasa. Dan yang gue suka, dia juga sudah ada sunroof. Ya lumayan lah ya sunroofnya, 2 jengkal untuk ukurannya. Jadi kalau kita tutup ini, jadi ada panoramic sunroof. Nah ini bisa kita tutup juga. Oke. Sekarang kita buka. Nah ini kita buka juga traynya sampai belakang. Kita lihat head unitnya. Ini bukan hanya untuk menampilkan sebuah audio atau sound system, tapi kalau kita ini ke home juga dia bisa menampilkan power flow dari hybridnya. Nah ini
Ini baterainya cuma sedikit nih. Dan bahan bakar yang di tangki bisa menempuh kurang lebih di 274 km. Kalau yang varian turbo nggak ada ya fitur ini. Di sini juga ada vehicle setting, jadi kita bisa menyetel setelan kondisi kendaraan. Ini kayak power tailgate-nya juga bisa di-setel, dan banyak yang bisa di-setel di sini. Dan di CR-V yang generasi ke-6 ini, baik untuk varian hybrid maupun yang varian turbo, itu udah ada fitur Honda Connect. Jadi kalau gua baca, Honda Connect itu mirip-mirip kayak Blue Link-nya di Hyundai atau IOV-nya di Wuling, jadi Internet on Vehicle. Jadi mobil ini bisa terkoneksi sama smartphone kita. Yalah, ini kan 700 juta. Mobil yang 300 jutaan aja udah ada fitur yang bisa terhubung dengan smartphone kita. Dan juga sudah lengkap dengan semua fitur yang ada di Honda Sensing. Ini udah ada electric parking brake dengan brake hold. Terus juga ada hill descent control dan drive mode. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada juga konsol box yang lumayan besar. Untuk tampilan speedometernya kekinian, full layar. Jadi ini udah full layar LCD dengan berbagai macam informasi dan pengaturan yang keren banget. Jadi mobil ini udah ada fitur adaptive cruise control with low speed follow. Jadi kita bisa follow kendaraan yang di depan sampai dengan kecepatan rendah. Dan ini ada pedal shift. Tapi pedal shift ini untuk di varian hybrid ini fungsinya bukan untuk mengoper kendaraan guys, tapi kita untuk mengontrol seberapa besar yang namanya regenerative brake. Jadi regenerative brake itu ya yang mengubah energi ketika mobil lagi kita lepas gas, kan deselerasi atau turunan yang diubah menjadi energi listrik. Semakin besar regenerative brake yang kita setel, maka efek deselerasinya tuh semakin berasa. Jadi begitu kita lepas gas kayak gitu, ketahan gitu lah ya. Kurang lebih begitu rasanya. Sekarang kita lihat interior untuk Honda CR-V yang varian turbo. Oke, kalau kita lihat interiornya hampir sama ya dengan yang varian hybrid. Untuk yang varian turbo ini hanya ada beberapa perbedaan. Seperti di bagian bangku ini nggak ada jahitan merah ya. Yang menambah kesan sportinya. Jadi ini hitam polos dan jahitannya ini juga benangnya ini warna abu-abu. Jadi nggak begitu kelihatan, menyatu dengan warna hitam joknya. Ya nggak. Terus kalau di sana di sininya dia kurang lebih warnanya silver sehingga menambah kesan sporty. Kalau ini ada motif wooden panel yang dibuat lebih modern gitu ya. Untuk material masih sama-sama Satas material. Bahkan kita ke sini. Nah, sampai di bagian door trim juga dia Satas material. Dan untuk bagian plafonnya ini berwarna abu-abu. Kalau yang varian hybrid dia warnanya hitam. Hampir sama guys. Yang membedakan adalah di bagian AC. Sayangnya ini mati. Ini setahu Mas Ban untuk AC-nya dia belum dual zone. Kalau yang untuk varian hybrid dia udah dual zone. Dan yang paling signifikan adalah untuk di varian hybrid itu ada HUD, head up display. Kalau yang varian non hybrid belum ada head up display di sini. Sudah ada pedal shift juga. Cuman untuk yang varian 1500 turbo ini pedal shiftnya lebih untuk pengoperasian pergantian transmisi. Walaupun sebenarnya kedua mobil ini itu bertransmisi eCVT. Ya kurang lebih CVT yang dikasih teknologi lebih canggih lagi gitu lah ya. Kalau yang di varian hybrid, pedal shift ini juga berfungsi sebagai akselerator untuk menyetel regenerative brake. Sisanya sama untuk head unitnya juga dia sama, sudah full LCD. Jadi sebenarnya nggak banyak perbedaan guys, tapi yang mencolok itu di audionya. Untuk yang varian non hybrid dia belum ada Bose Premium Sound. Nah, ini masih nggak ada mereknya, dari Honda aja. Untuk jok di varian turbo ini juga sama-sama elektrik. Sama-sama ada memory seatnya 2 buah. Dan untuk pengaturan setirnya juga dia sama semua. Ini udah ada tilt steering dan teleskopik steering dan tilt steering. Walaupun belum diatur secara elektrik. Ini masih manual nih pengaturannya guys.
Oke, jadi kalau lu datang ke Gaikindo Indonesia International Show, mau cari mobil yang budgetnya 700 jutaan, pilih mana? Mau pilih mobil yang baru keluar, Honda All New CR-V 1500 turbo atau Honda All New CR-V Hybrid, atau teman-teman juga bisa ngelihat di tempat yang lain, ya kan, kayak di Toyota. Untuk Fortuner ada Corolla Cross yang harganya hampir, bahkan Corolla Cross itu harganya lebih murah lagi. Ada Pajero Sport yang harganya mulai dari 550 juta sampai 700, dan kalau kita tambah sedikit atau kita pilih yang model hybrid yang 800 juta kurang 100 ribu, itu harganya mendekati dengan Hyundai Palisade. Oke, jadi teman-teman tinggal datang, tinggal lihat, tinggal pilih aja mau pilih yang mana, bisa test drive juga. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.